Ini kayaknya pengalian isu deh, yang uang 300 triliun itu. Pak, masalah kecil gak usah dibesar-besarkan. Maka masalah pakaian bekas itu Pak, itu sangat-sangat membantu masyarakat kecil. Hola, netizen yang berbudi pekerti luhur. Pemerintah Indonesia resmi melarang serta akan menindak pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di Indonesia. Presiden Jokowi memberi tanggapan bahwa usaha thrift atau pakaian bekas impor dapat mematikan industri tekstil. Menurutnya, bisnis pakaian bekas impor sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Ia meminta agar bisnis tersebut ditelusuri dan ditindak. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM Hanung Harimba Rahman turut mengajak masyarakat untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan tidak tergiur dengan brand luar negeri. Menurut Kemenkop UKM Hanung Harimba, produk-produk UMKM dalam negeri lebih bagus loh dan lebih sehat karena bahan yang digunakan baru dan bebas dari jamur. Selain itu, harga produk dalam negeri lebih terjangkau dengan model yang lebih bagus dan bergaya. Kemenkop UKM bersama-sama dengan Asosiasi E-commerce Indonesia sepakat untuk menutup atau memblacklist toko online yang masih nekat menjual produk second atau bekas hasil impor di platform-platform marketplace. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Jokowi terkait larangan impor produk bekas. Sementara itu, dari pihak marketplace pun telah diminta agar melakukan sosialisasi aturan kegiatan jual beli produk bekas impor sebagai hal yang ilegal. Sehingga yang kedapatan melanggar aturan tersebut akan segera di blacklist. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang tercinta? Pak, jangan bilang asal-asal musnahkan aja dong. Kasih solusi dong buat kami, ya kan? Kami para pejuang thrift ini kasih solusi dong kalau mau dimusnahin. Kasih kami lapangan pekerjaan, kasih kami modal, tunjukkan kami harus usaha apa. Gitu Pak, jangan asal bilang musnahin. Berapa banyak loh Pak yang makan dari hasil thrift. Apalagi pas COVID itu Pak ya, yang kehilangan semua pekerjaan, banyak yang jadinya jualan thrift. Pak tahu nggak Pak kenapa jualan thrift? Ini pengalaman ya Pak ya. Saya awalnya mah jualan daster Pak, tapi nggak ada untung Pak. Yang ada mah tekor. Tahu kenapa Pak? Karena sekarang konveksinya mah udah jualan juga ya, bukan reseller aja yang jualan, konveksinya juga udah jualan ya. Sejak saya jualan thrift Pak, saya lumayan loh Pak bisa makan Pak dari hasil thrift ya Pak ya. Lagian Bapak bilang thrift jamuran banyak penyakit. Pak, dari aku lahir nih ya Pak ya, mamaku itu belikan aku baju thrift. Tahu kenapa Pak? Gak ada uang lah Pak, beli baju mahal, kualitasnya gak gitu-gitu bagus. Beli thrift awak ubek-ubek pasar sana bisa dapat awak 100.000 sampai 10 pieces pun bisa. Bagus kainnya, adem. Lagian Pak, penjual thrift sekarang rata-rata di laundry kok. Minimal gosok uap lah. Mana ada yang jual thrift sekarang langsung kayak gitu aja. Kalau online ya, kalau di pasar nggak tahu. Tapi nggak pernah tuh Pak orang melapor karena pakaian thrift penyakitan. Aku dari kecil sampai besar ini Pak pakai thrift. Anakku pakai thrift juga. Gak ada tuh yang sakit. Nah gitu Pak ya Pak. Jadi Bapak kasihlah solusi pula ya kan sama kami penjual-penjual thrift ini. Boleh Bapak tengoklah Pak di all shop itu, di online shop itu berapa banyak penjual thrift. Nah Bapak kasihlah solusi sama kami. Ya kan, jangan musnahkan aja. Kalau enggak Bapak bukalah lapangan pekerjaan sama kami. Pengangguran di Indonesia ini masih banyak Pak. Belum lagi umurnya harus 25 tahun, 30 ke atas nggak bisa kerja. Jadi kami yang 30 ke atas itu, kakak-kakak yang 30 ke atas itu jualan apa? Belum lagi harus tamatan S1. Jadi kami yang nggak ada tamatan ini kerja apa? Kami jualan lah Pak. Jualan thrift modalnya nggak banyak, tapi bisa dapat untung sedikit. Udah ku jualkan jualan baru Pak, daster segala macam, nggak jalan. Bersaing harga ngeri kali. Lagian thrift ini kan Pak, orang menengah ke bawah bisa beli. Ini kayaknya pengalian isu deh, yang uang 300 triliun itu. Pak, masalah kecil gak usah dibesar-besarkan. Maka masalah pakaian bekas itu Pak, itu sangat-sangat membantu masyarakat kecil. Termasuk saya Pak, peminat barang monja, barang bekas. Kalau Bapak memusnahkan itu, kasih solusinya bagaimana? Apa pekerjaannya mereka itu? Jangan asal memusnahkan, cari solusinya. Itu dulu Pak, diurusin dulu itu uang yang 300 triliun itu dulu yang diurusin. Jangan masalah-masalah sepele kalian diurusin. Terus ada lagi itu masalah asuransi. Itu banyak itu para penipu. Asuransi. Itu dulu kalian urusin. Masyarakat udah menjerit. Ini monja pakaian bekas yang kalian urusin, yang nggak penting. Heran saya.
pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai bisnis thrifting ini, bahwa mereka akan menghancurkan semua atau memusnahkan semua barang-barang thrift yang ada di seluruh Indonesia. Masalahnya begini Pak Menteri, thrifting itu sifatnya dari supplier besar ke tangan kedua, ke tangan ketiga, dan bisa sampai ke tangan-tangan berikutnya, yang otomatis itu kan sampai ke masyarakat yang ekonominya rendah, menengah ke bawah, bahkan rendah ke bawah lagi. Nah dari itu mereka bisa mendapat keuntungan dan bisa makan Pak Menteri. Katanya mengancam UMKM dan produk lokal kita. Tapi rakyat kecil tuh nggak bisa dapat langsung dari produsen besar untuk produk lokal kita. Sementara UMKM juga butuh modal yang cukup besar. Jadi masyarakat kecil atau masyarakat miskin atau menengah ke bawah itu akan sulit mendapatkan kesempatan, ya. Sumpah ini kasihan banget. Karena orang miskin akan dimiskinkan, ya. Karena saya juga jualan, saya juga bisnis thrifting, jadi otomatis saya akan dimiskinkan. Please, oh tolong, no. Aduh, gimana atuh bakal dibakar cenah ya, berbal-bal bakal dibakar. Pak, lebar meureun Pak, mubazir eta berbal-bal gitu mau dibakar, mending dikasihin. Terus kan itu yang beli berbal-bal itu belinya pakai uang Pak, punten eta teh pakai uang sanes pakai daun, kecuali ada yang penggantiannya gitu supaya tidak rugi. Kesian dong Pak. Terus dari zaman saya kecil juga baju thrift itu udah banyak Pak. Mereka yang pada belinya udah pada pinter kok, yang beli-beli thrift itu bisa di laundry atau dicuci pakai air panas atau apa, udah dari zaman dulu juga saya udah ada itu teh Pak. Lebar mau dibakar mah tuh Pak, ulah dibakar atuh Pak, jangan abi we, jangan abi. Sedih gak sekarang baju thrift tuh dilarang? Katanya gudang-gudang yang ada di Bandung juga udah banyak yang tutup, soalnya banyak razia. Katanya baju thrift itu mengganggu industri tekstil yang ada di Indonesia. Katanya baju thrift juga kotor, banyak jamurnya, bikin penyakit, gatal-gatal dan sebagainya. Alhamdulillah aku sebagai penjual baju thrift tiap hari selalu ganti-ganti baju thrift. Alhamdulillah aku masih hidup, masih sehat, gak sakit gara-gara baju thrift. Gudang bal banyak yang tutup, otomatis sekarang nyari bal tuh bakal susah, bakal naik harganya. Terus gimana nasib pedagang-pedagang thrift yang udah terlanjur terjun ke dunia perthriftingan kayak kita-kita ini dong Pak. Aku kira adanya baju thrift yang dengan harga murah, kualitas bagus tuh bisa jadi bahan perbandingan. Contohnya kayak sekarang baju-baju lokal juga udah mulai banyak yang berbenah. Udah banyak brand-brand lokal yang dijual dengan harga murah dengan kualitas yang bagus, nggak kayak dulu. Soalnya kan udah bersaingnya sama baju thrift. Pasti semuanya itu ada untung lebihnya gitu loh. Bisa dipertimbangkan lagi, mungkin ada cara lain yang lebih bijak.